bahan-bahan yang diperlukan untuk praktikum. Pertama, siapkan 7 gelas aqua. Yang kedua, kita siapkan 7 buah paku. Yang ketiga, kita siapkan kapur sirih. Yang keempat, kita siapkan plastik dan karet. Untuk yang kelima, ada air jeruk nipis. Keenam, ada garam dapur, ada air sabun, dan untuk yang terakhir adalah minyak tanah. Selanjutnya, kita mau memasukkan bahan-bahannya ke dalam 7 aqua gelas. Untuk yang ke aqua gelas pertama, kita masukkan dulu pakunya ke dalam aqua gelas. Kita isi dengan air mineral atau air putih. Itu jangan sampai pakunya tenggelam ya. Kemudian kita isi gelas yang kedua, kita isi dengan air mendidih. Pakunya tenggelam, kita isi air mendidih secara full. Yang gelas yang ketiga, kita kasih kapur sirih sebanyak 1 sendok makan. Kemudian kita kasih kapas atau tisu. Di sini kalian menggunakan tisu. Bisa dikira-kira ya banyaknya tisu atau kapasnya. Setelah itu kita masukkan paku. Kita kasih air mendidih. Oh ya, untuk gelas kedua dan ketiga, setelah itu kita tutup pakai plastik ya. Untuk gelas nomor 4, kita isi paku dengan minyak tanah. Gelas nomor 5, kita isi air garam. Sebelumnya kita lakukan filternya Dengan air mineral. Kita aduk. Kemudian kita masukkan paku ke dalam air garam. Pakunya jangan sampai tenggelam. Setelah itu, gelas yang ke-6 kita isi dengan air sabun.
Pakunya juga jangan sampai tenggelam ya. Pakunya jangan sampai tenggelam, bisa kita pegangin dulu sebelum kita letakkan. Terus yang terakhir kita pakai air jeruk. Nah, kita masukkan pakunya. Pokoknya jangan sampai tenggelam. Nah, setelah itu kita tunggu hasilnya 2-5 hari lagi ya. Pada hari pertama, air biasa masih belum muncul perkaratan. Air mendidih juga masih belum muncul karat. Air kapur sirih juga masih belum berkarat. Air garam juga masih belum berkarat. Air sabun juga masih belum berkarat. Air jeruk juga masih belum berkarat atau seperti semula. Minyak tanah juga masih belum muncul tanda-tanda perkaratan. Masih seperti awal sebelum diberi apapun. Pada hari kedua, air biasa mulai muncul perkaratan. Air mendidih juga mulai muncul perkaratan. Air kapur sirih masih belum muncul perkaratan. Air garam sudah mulai muncul perkaratan di salah satu sisi. Air sabun masih belum muncul perkaratan. Air jeruk sudah mulai muncul sedikit perkaratan. Minyak tanah belum muncul perkaratan sama sekali. Pada air biasa, perkaratan mulai bertambah banyak. Pada air mendidih, karatnya mulai bertambah banyak dan dasarnya menguning. Air kapur sirih juga karatnya bertambah banyak. Minyak tanah sama sekali belum berkarat. Air garam dasarnya menguning dan perkaratan mulai bertambah banyak. Air sabun ujungnya masih menghitam. Air jeruk juga masih berkarat. Pada air biasa, paku bertambah karatnya dan airnya menjadi menguning. Air mendidih, semua sisi paku berkarat dan dasarnya menguning. Air kapur sirih juga berkarat pada salah satu sisinya seperti ini. Paku yang dimasukkan ke dalam minyak tanah sama sekali tidak berkarat. Pada air garam, paku yang terendam menjadi berkarat dan menguning, serta air dan dasarnya juga ikut menguning. Air sabun, ujung pakunya menjadi menghitam dan dasarnya terdapat perkaratan, serta sisi yang tidak terendam menjadi berkarat.
Air biasa pada hari kelima, warna airnya menguning, pakunya berkarat. Air mendidih pada permukaan dasarnya menguning dan pakunya berkarat. Seperti pada video. Dan akan berubah menjadi menghitam, berkarat dan menghitam. Air kapur sirih pakunya berkarat, walaupun hanya sedikit tapi sudah berkarat. Pakunya juga berubah warna menjadi menghitam. Minyak tanah sampai hari kelima pun tidak ada perubahan. Masih seperti awal, tidak ada perubahan. Air garam, permukaannya menguning dan pakunya berkarat. Seperti ini. Dan pakunya menghitam. Air sabun pada dasarnya terdapat warna kuning dan sedikit warna hijau. Pakunya juga terjadi perkaratan dan pada ujung paku terdapat warna hijau walaupun sedikit. Air jeruk, paku pada salah satu sisi yang tidak terendam menjadi berkarat seperti ini. Dari pengamatan yang telah dilakukan, terjadi perkaratan pada paku yang dimasukkan ke dalam gelas yang diisi dengan air biasa, air mendidih, air kapur sirih, air sabun, dan juga air garam. Dan tidak terjadi perkaratan pada paku yang dimasukkan ke dalam minyak tanah. Serta paku menjadi menghitam di salah satu sisi paku yang tidak ditenggelamkan atau tidak terkena larutannya dengan air jeruk. Jadi, dapat kami simpulkan bahwa perkaratan disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkaratan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah air atau H2O. Yang kedua adalah suhu. Yang ketiga adalah kelembapan. Yang keempat adalah galvanic coupling. Yang kelima adalah elektrolit. Yang keenam adalah permukaan logam yang tidak rata. Dan yang terakhir adalah terbentuknya sel elektrokimia. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.